Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Kotunada Hadianti, kelas 6B NPM 1741004 dari Universitas PGRI Semarang yang ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penerapan nilai pendidikan moral pada kumpulan sastra anak. Yang saya ambil itu adalah cerpen. Begini penjelasan dari saya. Karya sastra itu pasti mempunyai makna untuk pembaca. Kenapa? Karena makna itu harus diterapkan di dalam kehidupannya. Dalam karya sastra itu pasti mempunyai makna atau nilai baik atau buruk. Pastikan semua karya sastra mempunyai nilai yang berbeda-beda. Ada nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan moral. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan moral pada karya sastra, terutama pada karya sastra anak. Nah, terus ada ahli mengatakan, Nur 2011-64 menjelaskan moral dalam sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan. Itu saya akan menjelaskan tentang hakikat sastra anak. Dalam sastra pastikan menceritakan tentang pola kehidupan manusia atau permasalahannya. Dalam pengungkapannya itu pasti semua dengan baik secara lisan ataupun tulis. Artinya itu dalam pengungkapannya itu mengandung tujuan atau unsur keindahan. Bahasa sastra lebih bernuansa keindahan daripada kepraktisan. Karakteristik juga berlaku dalam sastra anak. Sastra memberikan ketenangan dan pemahaman tentang kehidupan. Menurut Lukens, ia mengatakan tentang dua hal utama, yaitu kesenangan dan pemahaman. Sastra menampilkan cerita yang menarik, mengajak pembaca untuk memanjakan fantasi, membawa pembaca ke suatu alur kehidupan yang penuh daya surprise atau kejutan. Daya tarik pembaca agar bertujuan ingin tahu dan merasa terikat karenanya. Mempermainkan emosi pembaca sehingga ikut larut ke dalam cerita. Ini ada pendapat lagi dari Lukens lagi 2003 mengatakan bahwa tujuan memberikan hiburan, tujuan menyenangkan dan memuaskan pembaca, tidak peduli dewasa maupun anak-anak. Pasti dari Lukens itu mengatakan tahun 2003 bulan 4 itu dalam membaca itu tidak hanya untuk anak, ternyata buat semua kalangan. Begitu. Juga ternyata sastra juga memberikan pemahaman dan pedoman pada kehidupan manusia. Dari hal tersebut ternyata dapat ditemukan berupa bentuk rahasia kehidupan, pengungkapan, dan karakteristik manusia. Pengungkapan itu berupa informasi atau pesan yang meliputi cara-cara kehidupan manusia seperti binatang dan tumbuhan, kultur, budaya, seni, dan lain sebagainya. Dan pada zaman sekarang ini ternyata seperti karya sastra itu
boleh dibacakan oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa. Pada zaman dahulu itu, saya sedikit menjelaskan, pada zaman dahulu itu seperti saya berpengalaman melihat film Hollywood India pada saya umur 5 tahun, ternyata tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Karena apa? Karena itu mengandung unsur dewasa. Tapi sekarang itu film tersebut boleh ditonton oleh semua kalangan umur. Dulu itu saya tidak boleh karena orang tua, tapi sekarang itu orang tua membiarkan anak-anak untuk menonton film berkaitan dengan unsur dewasa atau unsur dewasa. Maksudnya itu unsur dewasa itu film ini tidak cocok ditonton oleh anak-anak, tapi anak-anak itu harus menonton seperti di channel MNC TV itu seperti Upin Ipin, apalagi yang mengandung nilai-nilai baik untuk penerapan anak dan kehidupan lingkungannya. Itu saya akan menjelaskan nilai pendidikan pada sastra anak. Nilai pendidikan itu saya jelasin satu persatu. Itu yang pertama adalah eksplorasi dan penemuan. Eksplorasi dan penemuan itu jika anak membaca sebuah buku sastra tentang anak, pasti menemukan hal-hal atau nilai-nilai yang mereka itu bisa berpikir kritis mengapa bisa terjadi dan mengapa itu hal tersebut bisa terkandung dalam nilai-nilai baik atau buruknya. Dari situ kan pasti anak memikirkan, loh kok bisa gini gitu. Makanya anak bisa berpikir kritis mengenai penemuan-penemuan dalam buku sastra yang dibaca anak. Perkembangan bahasa, bacaan sastra anak yang baik itu dapat dilihat dari tingkat kesulitan kemampuan dalam jangkauan anak, tetapi lebih sederhana dalam berbahasanya itu masih sederhananya itu masih meliputi usia tertentu. Lalu baik dilihat dari kosakata maupun struktur kalimat. Peningkatan kemampuan berbahasa itu harus dipahami melalui kemampuan berbahasa pada anak yang meliputi produktif, representatif, dan aktif. Dari 3 kemampuan itu harus diterapkan pada kemampuan berbahasa pada anak. Selanjutnya adalah penanaman multikultural atau penanaman wawasan multikultural pada bacaan sastra anak. Pasti anak dapat dipertemukan dengan berbagai wawasan budaya di dalam sekitarnya, seperti ahli mengatakan yang bernama Norton tahun 1994 355 mengatakan bacaan juga tertanam kesadaran dalam diri anak bahwa ada budaya lain selain budaya sendiri dan kesadaran untuk menghargainya. Begitu. Lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Adalah penerapan nilai-nilai pada sastra anak.
dengan menggunakan pendekatan strukturalisme. Mengapa saya mengambil pendekatan strukturalisme? Karena dalam ilmu strukturalisme itu menghubungkan antara unsur-unsur dalam bacaan selalu dihubungkan dengan di kehidupan nyata, agar seseorang itu bisa memahami bagaimana sih unsur-unsur tersebut bisa dihubungkan ke dalam dunia nyata, begitu. Seperti yang saya jelaskan lagi, untuk cerita anak dengan pendekatan strukturalisme itu sangat penting karena pasti anak membaca pada buku khusus anak itu pasti memikirkan hal-hal unsur-unsur dalam buku tersebut selalu ada hubungan dengan kehidupan nyata, begitu. Seperti yang dijelaskan oleh M.H. Abrahams, kajian strukturalisme masuk pada wilayah pendekatan yang bersifat objektif, yaitu pendekatan yang mengkaji karya sastra secara otonom, melepaskan diri dari berbagai aspek di luar karya sastra, karena dengan unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra bisa memaknai dirinya sendiri secara otonom. Selanjutnya saya menganalisis sebuah cerpen Kacamata Persahabatan karya Heru Kurniawan. Dalam cerpen tersebut itu berisi tentang persahabatan seorang teman dalam menjalani persahabatan dan menghadapi segala keadaan baik suka maupun duka dan dijalani secara bersama-sama. Dari sini itu mengambil sisi baik untuk diterapkan pada anak itu. Pertemanan itu sangat penting dalam kegiatan sehari-hari karena untuk menumbuhkan kontak sosial kepada teman-teman sekitar dan menumbuhkan rasa simpati pada teman sekitar. Saya juga menganalisis sebuah cerpen sastra anak berjudul Anak Jalanan karya Marvan Sabi Fitnya Lasarik. Dari isi cerpen tersebut itu tentang seorang anak dengan keadaan sebatang kara, tetapi dia itu selalu bangkit untuk ingin bersekolah demi masa depannya, walaupun dia itu hanya sebatang kara atau gelandangan, begitu. Dari sini saya mengambil sisi baik untuk penerapan pada anak itu, bagaimanapun caranya seorang anak itu harus semangat dalam menggapai cita-cita yang diinginkan, seperti itu. Terakhir adalah penerapan nilai pendidikan moral, pendidikan karakter yang dihadirkan pada makalah yang saya buat itu berisi dengan nilai-nilai religius, toleransi, semangat, cinta tanah air, demokrasi, menghargai prestasi orang atau anak, lalu gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab, religius dalam menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing, lalu mandiri, kreatif, dan aktif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.